Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan melanjutkan materi logika dan teori himpunan dengan materi hukum-hukum teori himpunan. Ya, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Nah, pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai himpunan. Nah, sekarang mengenai hukum-hukum teori himpunan. Nah, yang pertama adalah mengenai sifat-sifat operasi himpunan. Nah, sifat dasar sifat-sifat operasi himpunan itu berhubungan langsung dengan hukum-hukum logika yang kemarin kita sudah pelajari. Nah, ya, misalnya seperti ini. Ada tanda gabungan itu berperan seperti disjungsi atau kata hubung atau. Kemudian kalau irisan itu berperan seperti konjungsi atau kata hubung dan. Ya. Kemudian kalau himpunan kosong itu seperti S atau salah. Ya. Kemudian kalau U sebagai universalnya itu berperan seperti B atau benar. Nah, itu yang keterkaitan antara operasi himpunan dengan hukum-hukum logika yang pertemuan sebelumnya. Selain itu juga operasi himpunan menyerupai sifat-sifat matematika. Nah, seperti gabungan itu seperti penjumlahan. Kemudian irisan itu seperti perkalian. Nah, kemudian kalau himpunan kosong itu seperti 0. Kemudian kalau U, nah itu berperan seperti angka 1. Ya, tadi nanti secara perhitungannya mirip dengan hukum logika dan juga di aritmatika matematika. Ya. Nah, sifat-sifat operasi himpunan yang seperti logika, hukum, sifat-sifat logika yang di pertemuan sebelumnya yaitu ada 10 sifat atau 10 hukum. Ada komutatif, asosiatif, distributif, komplement ganda, De Morgan. Nah, di sini adalah mirip dengan yang kemarin. Kalau kemarin menggunakan PG mungkin ya, atau juga pakai AB. Nah, tandanya kalau di sini pakai gabungan, irisan. Nah, kalau yang pertemuan kemarin itu menggunakan konjungsi dan disjungsi, ya, letaknya mirip. Nah, kemudian sifat yang ke-6 sampai ke-10 ada hukum idempoten, ada identitas, kemudian ada juga inverse, ada dominasi dan juga absorpsi. Nah, hukum-hukum di himpunan, ya, penggunaannya mirip dengan hukum-hukum yang ada di logika. Nah, ini sebagai contoh pada sifat-sifat operasi himpunan ya. Kita buktikan salah satu sifatnya. Ya, buktikan bahwa A gabung B komplement, ya kalau ada seringnya kan itu adalah negasi atau komplemennya, itu sama dengan komplement A irisan komplement B. Ya, kita buktikan itu adalah sifatnya De Morgan kalau tidak salah ya. Bisa dilihat lagi. Nah, kalau kita ingin membuktikan suatu himpunan yang sama, ya ini kan sama antara kanan dan kiri, maka kita akan menggunakan dua arah, ya, arah ke kiri dan juga arah ke kanan. Sehingga di sini pembuktiannya akan menunjukkan bahwa komplement dari A gabung B itu anggota bagian, himpunan bagian dari komplement A iris komplement B, dan yang arah kiri, yang tadi arah kanan ya, karena kalau arah kiri itu dibuktikan bahwa A komplement irisan B komplement itu himpunan bagian dari A gabung B komplement. Berarti setelah arah kanan ke arah kiri. Nah, kita yang pertama dulu, kita yang arah kanan dulu. Ya, dibuktikan bahwa A gabung B komplement itu himpunan bagian dari irisan dari A
komplement dan B komplement. Nah, sehingga di sini menggunakan definisi yang ada di himpunan yang pertemuan kemarin. Nah, kalau ada seperti ini, X anggota A gabung B komplement, maka X adalah bukan anggota A gabung B. Ya, karena di sini ada komplemennya, berarti bukan anggota A gabung B. Nah, kemudian dijabarkan lagi menjadi X bukan anggota A dan X bukan anggota B. Ya, dari atas ini. Nah, kemudian karena ini bukan anggota bagian A, maka X adalah anggota A komplement dan X anggota B komplement. Sehingga ketika sampai ke bawah, nah menjadi irisan dari A komplement dan B komplement. Berarti sudah terbukti seperti yang atas. Nah, ini yang arah kanan. Sekarang yang arah kiri. Nah, dari A komplement irisan B komplement itu himpunan bagian dari A gabung B komplement. Ya, caranya sama dengan yang arah kanan tadi. Nah, dari sini menjadi X anggota A komplement dan X anggota B komplement. Nah, kemudian ke bawah, karena anggota A komplement berarti X bukan anggota A dan X bukan anggota B. Kemudian X anggota dari A gabung B komplement, sehingga A gabung B. Sehingga di sini sama. Karena sama, maka sifat De Morgan tadi sudah sesuai. Seperti itu ya. Nah, ini rinciannya, bedanya hanya di sini. Kalau di sini di operasi himpunan, maka kita menggunakan X dulu, mengambil X anggota dari suatu himpunan ya. Mungkin perbedaannya di bagian situ. Nah, dari sifat-sifat yang ke-10 tadi, kemudian kita bisa mengembangkan lagi menjadi himpunan-himpunan yang lain. Nah, misal di sini di teorema 13.1 ya. Di sini ada A gabungan dari B min A itu sama dengan A gabung B. Nah, kemudian ingin kita buktikan. Nah, pembuktiannya itu bisa satu arah atau dua arah. Kalau satu arah berarti ini nanti sama dengan ini. Nah, nanti kalau dua arah ya tinggal yang dari A gabung B kemudian kembali ke sini. Ya, nanti tinggal dari bawah ke atas diruntut lagi kan pasti nanti kembali lagi gitu ya. Jadi pembuktiannya di sini satu arah saja. Nah, ini urutannya dari A gabung B min A menjadi X anggota A gabung B min A. Kemudian karena di sini ada gabungan, maka menggunakan kata hubung atau ini ya. X anggota A atau X anggota B min A. Dan kita pecah yang ini B min A. B min A itu sama dengan X anggota B dan X bukan anggota A. Kemudian dioperasikan sampai ketemu paling bawah. Nah, aturannya pakai apa saja? Nah, ini bisa. Nah, ini X anggota A. Nah, ini kan ada sifat yang bisa digunakan. Nah, sifat yang dihukum himpunan tadi. Jadi ini. Nah, kemudian X anggota A atau X anggota bukan A. Nah, ini berarti menjadi U. Ya. Kemudian ada himpunan dan U, nah itu menjadi himpunan itu sendiri. Kemudian jadi A gabung B. Ya, ini menggunakan sifat-sifat pada operasi himpunan. Nah, kemudian definisi 13.1 yaitu mengenai dual. Ya, masih ingat ya tentang dual. Ya, dual di sini kalau ada suatu himpunan, kalau di sini adalah himpunan yang di dalamnya hanya ada himpunan A misalnya ini himpunan A, kemudian himpunan negasi A atau A komplement. Kemudian operasinya yaitu ada gabungan irisan
kemudian himpunan kosong dan juga U. Nah, selain itu maka tidak bisa menggunakan dual ya. Seperti kalau ada tanda pengurangan atau selisih itu tidak bisa, atau tanda penjumlahan yang jumlah kemudian ada di dalam lingkaran, nah itu juga tidak bisa didualkan ya, karena dual harus operasinya itu hanya gabungan irisan kemudian menggunakan himpunan kosong dan juga U. Kalau bentuk himpunannya hanya A dan komplement A saja. Nah, misal S adalah penyataan himpunan yang dalamnya memuat himpunan kosong, U, irisan, dan gabungan. Dual dari S itu dilambangkan dengan S pangkat D ya. Seperti di yang pernyataan kemarin juga S pangkat D. Kemudian himpunan yang diperoleh dari S. S pangkat D diperoleh dari S dengan mengganti himpunan kosong diganti dengan U. Kemudian U diganti dengan himpunan kosong. Nah, ini adalah saling kebalik ya. Kemudian irisan diganti dengan gabungan, gabungan diganti dengan irisan. Ya, itu yang dinamakan dengan dual itu ya. Selain keempat ini, nah, tidak bisa menggunakan dual kalau masih ada operasi yang lain. Nah, dari definisi 13.1 ini diturunkan menjadi teorema 13.2. Ya, mengatakan himpunan S adalah suatu teorema. Jika S adalah teorema, maka S pangkat D atau dualnya dari S tadi juga merupakan teorema. Jika S-nya adalah himpunan adalah suatu teorema, maka dualnya juga termasuk teorema. Nah, dari teorema 13.2 ini dibuktikan dari sifat-sifat himpunan yang saling dual. Ya, dari 10 himpunan tadi itu adalah kebanyakan atau hampir semua itu adalah dari dual. Ya, ini contohnya adalah di hukum yang ke-9 dan 10, hukum dominasi dan absorpsi. Nah, di sini ada gabungan, kemudian didualkan menjadi irisan. Kemudian U diganti dengan himpunan kosong. Nah, ini juga U diganti dengan himpunan kosong. Dual ya. Ini yang pertama, kemudian ini adalah dualnya. Sama dengan yang absorpsi. Nah, ini ada gabungan, ini irisan. Ini irisan, ini gabungan. Tinggal dibalik. Nah, karena yang satunya adalah ini teorema dari hukum absorpsi, maka ini juga menjadi satu teorema. Itu ya, mengenai dual. Berarti intinya di dual itu harus himpunannya hanya berupa A dan komplement A, kemudian operasinya itu hanya gabungan dan irisan. Kemudian di situ boleh ada himpunan kosong dan juga U. Kalau ada selisih atau penjumlahan, nah itu tidak bisa didualkan. Nah, kita lihat lagi di teorema 13.1 tadi. Nah, tadi kan sudah terbukti ya yang ini. Nah, yang atas di sini yang S, A gabung B min A itu sama dengan A gabung B. Nah, sudah terbukti bahwa himpunan ini adalah memang sama. Kemudian kita coba mencari dualnya dengan mengganti gabungan menjadi irisan, kemudian gabungan menjadi irisan. Nah, ada dua yang saya ganti. Nah, kemudian saya buktikan bahwa memang dari dualnya ini juga sama dengan. Nah, ternyata ketika dijabarkan, nah yang dualnya ini dijabarkan ke bawah. Nah, ini ke sini menggunakan sifat komutatif dan asosiatif. Kemudian ini ke bawah menggunakan sifat inverse, dan ini menggunakan sifat dominasi. Ternyata hasil akhirnya adalah himpunan kosong, dan ini tidak sesuai dengan yang ada di dualnya. Ya, ternyata tidak sama. Walaupun S-nya tadi sudah terbukti, tapi ketika kita coba dicari dualnya itu ternyata tidak sama. Ya, tahu alasannya kenapa kok tidak sama? Kok malah yang
diperoleh himpunan kosong, bukan A iris B? Ya, jawaban kalian benar. Ya, jawabannya adalah itu. Kalau masih bingung, nah bisa diulangi video di menit yang berikutnya, yang sebelumnya tadi. Alasan kenapa suatu dual itu hanya bisa digunakan oleh operasi apa saja. Itu ya. Nah, kemudian lanjut mengenai himpunan indeks. Nah, ini agak lumayan ini ya, indeks ini ya. Ya, definisinya adalah misalkan I adalah himpunan tidak kosong, kemudian U adalah himpunan semestanya. Setiap I kecil, anggota I itu misalkan adalah AI himpunan bagian dari U. I disebut himpunan indeks, dan setiap I anggota I disebut indeks. Ya, nanti kalau ada I di himpunan I, kemudian bisa membuat himpunan AI itu himpunan bagian dari U, maka I besar itu adalah menjadi himpunan indeks dan I kecilnya adalah sebagai indeksnya. Kemudian simbolnya seperti ini ya, gabungan tapi yang ini lebih banyak himpunan bagiannya. Nah, itu demikian sehingga X anggota AI untuk sekurang-kurangnya 1 I anggota I besar. Ya, untuk bisa merumuskan ini yang atas, nah ini adalah kita minimal hanya butuh 1 I saja yang memenuhi. Nah, ini AI dari I anggota I ini hanya butuh 1 saja, nanti bisa memenuhi yang atas. Kemudian yang bawah mengenai gabungan dari irisan, beberapa irisan ini ya dari AI ini, X anggota AI untuk setiap I anggota I. Berarti untuk semuanya harus masuk, I-nya harus semuanya masuk. Maka bisa dikatakan irisan dari AI mulai I anggota I. Ya, maksudnya apa? Ya, nanti kalau kita masuk ke latihan nanti pasti bisa mulai menerima ya. Nah, dari sini, dari atas ini dapat dituliskan menjadi X anggota gabungan dari AI jika ada I anggota I, kemudian X adalah anggota dari AI. Ya, karena hanya sekurang-kurangnya 1, maka menggunakan simbol ada atau beberapa itu ya. Kemudian kalau yang bawah ini, nah ini jika untuk setiap AI ya, karena harus memuat semuanya, maka bisa digunakan X anggota irisan dari semua AI ya. Nah, kemudian misal dipersempit lagi, mulai sudah mengarah ke contoh ya. Jika himpunan indeks I adalah himpunan Z plus atau himpunan bilangan bulat positif, maka dapat dituliskan AI dari I sampai Z plus, karena Z plusnya adalah I tadi ya. Maka AU gabung A2 gabung A3 seterusnya ya. Karena kan memang Z plusnya kan tak terhingga, maka ini juga tidak terhingga, yaitu sama dengan gabungan dari I dari 1 sampai tak hingga. A1, A2, A3, A4, A5 terus itu ya. Kemudian kalau yang untuk yang irisan, gabungan dari irisan sama, dari A1 irisan A2, A3 dan seterusnya, maka bisa ditemukan gabungan dari irisan AI mulai I sama dengan 1 sama dengan tak hingga. Nah, ini mengenai indeks. Ya, masih bingung? Ya, kita ke contoh soal ya. Mudah-mudahan ini sudah mulai nanti bisa mulai membuka pengetahuan mengenai himpunan indeks ya. Ya, contohnya adalah misal I ditentukan 3, 4, 5, 6. Berarti tugasnya adalah memang kita harus mengetahui dulu I-nya itu elemennya apa saja. Nah, itu harus kita tahu dulu. Kalau sudah tahu nanti bisa
membuat gabungan dari AI atau irisan dari AI-nya. Nah, diketahui I-nya adalah 3, 4, 5, 6. Dan untuk setiap I adalah anggota I ya. Karena berarti I-nya adalah 3, 4, 5, dan 6. Kemudian AI-nya adalah dari 1, 2 sampai I. Itu adalah anggota dari U atau Z plusnya. Ya, karena kan hanya positif ya, 1, 2 sampai dengan I. Nah, ini sampai dengan I. Nah, padahal di sini I-nya ada 4. Itu ya. Nah, kemudian A3. Berarti A3 adalah mengambil I yang sama dengan 3. Berarti kita hanya mengambil yang depan saja. A3 sama dengan 1, 2, 3. Ya, 1, 2 dari mana? 1, 2 itu adalah dari AI. 1, 2 dari AI karena AI kan elemennya ada 1, 2 sampai dengan I. Maka A3-nya adalah 1, 2, 3 saja. Kenapa kok 1, 2, 3 saja? Ya karena I-nya dibatasi sampai 3. Batasi 3. Itu ya. Ini pembatasan untuk I. Nah, ini. Berarti 1, 2, 3. 1, 2 dari AI. Nah, ini dari sini. Kemudian 3-nya adalah dari atas. Nah, ini ya. Nah, kemudian ke selanjutnya yaitu untuk mencari A4. Nah, sama dengan yang mencari A3 berarti elemennya 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2 dari AI, kemudian 3, 4 dari I-nya itu. Kenapa kok sampai 4? Karena di sini dibatasi sampai 4. Kemudian yang 5 juga sama, yang 6 juga sama. Nah, pertanyaannya kenapa kok A7 tidak ada? Ya, A7 tidak ada karena memang di I itu tidak ada angka 7. Ya, hanya angka 3, 4, 5, 6 saja. Angka 7 tidak ada sehingga A7 tidak ada. Nah, kalau dari sini sehingga kalau sudah digabungkan seperti ini, ada A3, ada A4, A5, A6. Nah, ini kalau digabungkan semuanya, elemennya digabungkan, nah itu menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, ini punya 4, punya 5, punya 6. Berarti gabungannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan elemennya yang himpunan yang elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sama dengan A6. Ini sama ya. Nah, ini juga sama. Ya, ketika digabungkan antara A1 dari A3, A4, A5, A6 gabungkan elemennya. Ternyata ketemu elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan itu sama dengan elemen dari A6. Nah, itu kalau gabungan. Sekarang kalau irisan. Nah, irisannya dari 3 sampai 6 ya. Kita lihat saja dari A3, A4, A5, A6 yang sudah dibentuk tadi. Nah, kita lihat irisannya atau yang angka berapa yang keempat himpunan tadi, A3, A4, A5, A6 itu yang mereka sama-sama punya. Dan ternyata yang sama-sama punya adalah elemen 1, 2, 3. Di A3 punya, di A4, di A5, dan A6 punya semua 1, 2, 3. Dan 1, 2, 3 ini sama dengan A3. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan himpunan indeks. Nah, yang terpenting adalah kita mengetahui I dulu, kemudian kita bisa memprediksi bentuk dari A1, A2, A3, dan seterusnya. Itu ya. Ya, kita coba yang agak susah sedikit gitu ya. Misalkan U adalah sama dengan Z atau bilangan bulat. Dan I adalah Z plus. Berarti awalnya bilangan bulat. Bilangan bulat ada 0, ada bilangan negatif dan positif. Nah, di sini dibatasi I-nya adalah bilangan positif saja. Berarti dimulai dari
1 ya, dimulai dari 1 untuk I-nya. Sampai berapa? Ya, sampai tak terhingga, karena memang di sini dibatasi I sama dengan Z plus, berarti yang positif 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk setiap N anggota Z plus, misalkan AN-nya, rumus AN-nya adalah 2 kali N-1, 2N. Ya, ini adalah rumus AN-nya. Kemudian kita cari A1 dengan mengganti N sama dengan 1 karena A1. Dan N diganti 1 karena 1 adalah elemen dari Z plus. Nah, ini kan harus Z plus, berarti dimulai dari 1. Nah, ketika kita masukkan 1 berarti 2 kali 1 min 1 adalah 0, 2 kali 1 2, sehingga di sini. Sehingga A1 adalah himpunan dari 0 sampai 2, atau kalau di daftar, nah anggotanya ada 0, 1, 2, yaitu di A1. Dan untuk A2 ya caranya mirip. Nah, kita tinggal mengganti N-nya itu sama dengan 2. Nah, sehingga di sini ketemu 2,4. Kalau dijabarkan anggotanya, berarti anggotanya ada 2, 3, dan 4. Kenapa kok 2 dan 4 masuk? Ya karena di sini menggunakan kurung siku. Kalau kurung siku berarti pembatasnya ikut. Ya, kalau pembatasnya kalau bukan pakai siku tapi pakai kurung biasa, maka 2 dan 4 atau elemennya pembatasnya tidak ikut, gitu ya. Kemudian A3 ketemu 4 sampai 6, kemudian A4 ketemu 6 sampai 8, kemudian A5 ketemu 8 sampai 10 dan seterusnya. Tadi himpunan bagian atau A1, A2, A3-nya banyak sekali himpunannya. Tapi pasti positif, dan kalau dilihat seperti barisan ya. 02, 24, 46, 68, 8, 10, 10, 12. Sehingga gabungan dari A1, A2, A3 berarti himpunannya kan ada 0, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Nah, sampai tak terhingga, maka gabungan dari AN itu adalah 0 sampai tak terhingga. Dan 0 sampai tak terhingga itu sama dengan bilangan asli atau N. Ya, 0 masuk, 1 juga masuk, 2 masuk, 3 masuk, 4 masuk, 5 masuk, dan seterusnya. Itu kalau gabungan. Nah, sedangkan kalau irisannya, ya kita lihat saja di A1, A2, A3 itu irisannya atau elemen apa yang mereka semuanya punya. Nah, di sini kita lihat A1 punya 0 sampai 2, A2 punya 2 sampai 4, berarti yang sama adalah angka 2. Tapi ketika beranjak ke A3 ternyata tidak ada angka 2. Nah, A1 ada angka 2, A2 ada angka 2, ternyata A3 tidak ada. Nah, maka irisan atau gabungan irisan dari AN adalah sama dengan himpunan kosong. Karena memang tidak ada yang beririsan. Itu ya. Ya, perlu kecermatan untuk melihat indeksnya. Ya, kemudian selanjutnya adalah mengenai prinsip penjumlahan. Nah, ini biasanya digunakan ketika SMA, ada ini. Ya, misalkan AN sehingga N anggota I dikatakan keluarga pasangan disjoin dari A jika A, B anggota dari AN, N anggota dari I, atau tadi adalah sebagai indeksnya, dan A tidak sama dengan B, maka A iris B sama dengan tak hingga, ya karena memang A tidak sama dengan B. Nah, himpunan A dan B adalah himpunan berhingga dari himpunan semesta U. Kardinalitas dari A gabung B adalah ya A gabung B dalam tanda mutlak, yaitu elemen-elemen dalam A gabung B. Ya, jadi bentuk kardinalitasnya seperti itu. Tinggal diberi tanda pagar depan dan belakang.
Nah, dari situ, dari definisi yang di atasnya itu bisa menghasilkan teorema 13.3. Jika A dan B adalah himpunan berhingga, maka koleksi K itu sama dengan A min B, B min A, A iris B. Nah, itu adalah anggota pasangan dari himpunan disjoinnya. Ya, koleksinya tahu dari mana ini? Ada A min B, B min A, A iris B. Nah, itu adalah di penggunaan dalam menentukan anggota bagian dari A gabung B itu ya. Sehingga A gabung B sama dengan A min B gabung B min A gabung A iris B. Nah, dari teorema yang 13.3, nah, koleksi A min B, B min A iris B adalah anggota pasangan dari himpunan disjoinnya. Nah, seharusnya kita akan membuktikan hubungan dari masing-masing himpunan. Karena memang himpunannya itu harus himpunan yang kosong kalau misal diiriskan. Ya, ini kalau diiriskan itu harus himpunan kosong. Ya, akan ditunjukkan A iris B itu irisan dengan B min A. A min B irisan dengan A gabung B. Ya, dan seterusnya. Nah, nanti akan ditunjukkan yang nilai yang himpunan pendahulunya tadi, yang ini. A gabung B sama dengan A min B gabung B min A sama dengan gabungan dari A iris B. Nah, kita akan membuktikan ini. Untuk 1, 2, 3 buktinya lebih mudah daripada yang nomor 4 ini. Jadi langsung saya tunjuk yang nomor 4. Untuk nomor 1, 2, 3 bisa kalian coba mandiri itu ya. Akan menunjukkan A gabung B sama dengan A iris B gabung B min A gabung A iris B. Akan kita buktikan ini. Nah, dari langkah ini, nah ini adalah mengeluarkan tanda pengurangannya menjadi B dan negasi A. Yang lain tetap. Nah, ini hanya mengganti ini saja. Ganti itu saja ya. Kemudian ke bawahnya itu menggunakan sifat komutatif dan distributif. Yang dikomutatifkan adalah ini A iris B menjadi B iris A, kan boleh. Kemudian nanti kalau sudah dikomutatifkan, nah di sini B, di sini juga B. Berarti sudah sesuai kalau bisa menggunakan hukum yang lainnya. Nah, kemudian ke bawahnya di sini adalah menggunakan inverse, kemudian ke bawahnya menggunakan identitas, ke bawahnya menggunakan distributif, ke bawahnya menggunakan inverse, ke bawahnya menggunakan identitas. Nah, sehingga ketika mengoperasikan suatu himpunan itu juga beruntut dan juga ada alasannya. Ya, nanti bisa membuktikan bahwa kalian memang benar-benar paham itu ya. Nah, prinsip penjumlahannya di sini tadi adalah jika A dan B adalah himpunan berhingga, maka kardinalitas dari A gabung B sama dengan kardinalitas dari A tambah kardinalitas dari B dikurangi kardinalitas dari A iris B. Nah, jika A B saling asing, maka A gabung B kardinalitasnya sama dengan A plus B. Nah, kita buktikan ya apakah teorema 13.4 itu adalah benar. Ya, dari teorema 13.3, nah itu kan menyatakan bahwa A sama dengan A min B gabung A iris B. Nah, ini kalau boleh dibalik itu menjadi A, ya, jadi A min B sama dengan A kardinalitas dari A dikurangi kardinalitas dari A iris B. Dan untuk yang B caranya mirip itu ya. Nah, berdasarkan teorema 13.3 yang atas tadi, nah maka kita bisa mensubstitusikan. Nah, di sini ada
ada A min B. Nah ini juga ada A min B. Kemudian ini ada B min A. Nah kita ada B min A. Nah ini ada lobby. Ini lobbynya adalah tugasnya pengelola itu atau mahasiswa. Nanti itu tinggal menggunakan saja. Dan kalau sudah disubstitusikan sampai akhir ketemu kardinalis dari A tambah kardinalis dari B dikurangi kardinalis dari A iris B, sehingga teoremanya sudah benar. Nah ini adalah prinsip penjumlahan yang bisa digunakan menggunakan yang persamaan sebelumnya tadi. Ya soal-soal seperti ini tuh bisa menggunakan itu ya. Kalau sini pertanyaannya adalah tentukan siswa yang suka sepak bola dan atletik. Kemudian kalau yang B adalah tentukan siswa yang tidak suka keduanya. Dicari yang suka keduanya berapa, yang tidak suka keduanya berapa. Nah dari yang diketahui ada U sama dengan 50, ini dimisalkan U-nya. Kemudian S adalah maksudnya sepak bola itu ya, sepak bola ini adalah 30. Kemudian A-nya adalah atletik, di sini 25. Dan S gabung A, S iris A atau maksudnya yang suka sepak bola dan atletik ada 10 orang. Nah ini bisa menggunakan rumus. Untuk yang A, siswa yang suka sepak bola dan atletik itu ada 45. Ya menggunakan rumus tadi itu ya. Berarti komplemennya ada 5 dari 50 kurangi 45. Nah ini prinsip penjumlahan yang bisa menggunakan logika tadi. Nah ketika dikembangkan, tadi kan hanya A dan B saja. Ini dikembangkan ada juga huruf C. Dan penggunaannya juga mirip dengan yang hanya 2 saja. Mirip. Nah ini membuktikan bahwa memang A gabung B gabung C sama dengan ini. Ya, kalau sama, ya berarti teoremanya sudah benar. Dan di sini ternyata sama. Itu ya berarti sudah benar. Untuk alurnya ya tinggal substitusi dari yang sebelumnya. Kalau ini substitusi dari yang prinsip penjumlahan yang barusan tadi. Itu ya. Nah ini contoh penerapannya dalam matematika. Nah ini adalah mirip dengan soal tadi, yang saya tambahkan di sini ada catur. Kenapa kok ada catur? Karena memang di sini minimal ada 3 himpunan. Ada himpunan sepak bola, ada himpunan atletik. Nah di sini saya tambahkan yang catur karena memang menggunakan 3 himpunan. Itu ya. Cara menyelesaikannya sama dengan tadi ya, kita mencari A, B mencari C dan sebagainya. Sehingga kalau dari 2 kasus tadi ternyata kok teoremnya benar terus, maka bisa diambil secara keseluruhan. Maka teorema 13.6 mengatakan bahwa jika himpunan bagian A1, A2 sampai AN adalah himpunan berhingga dan gabungan dari semua himpunan bagian tadi adalah juga berhingga, maka kardinalisnya juga bisa diketahui ya. Walaupun nanti kalau terlalu banyak juga himpunan bagiannya adalah 0 gitu ya. Nah ini adalah rumus yang bisa digunakan ketika himpunannya tidak hanya 3. Kalau 3 atau 2 saja menggunakan rumus yang tadi bisa. Kalau ini adalah yang himpunan lebih dari 3 seperti itu. Nah demikian materi pada hari ini mengenai himpunan atau lanjutan dari materi kemarin. Ya apabila ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan di grup yang sudah dibuat. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Mari kita akhiri dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.